Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 954. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Mari Ibu kita mulai. Baik, Pak. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 47 tahun, seorang pelayan Tuhan dari Gresik. Ya. Shalom Abam, mau bertanya tentang Kejadian 2 ayat 7 dan 19. Berarti manusia dan binatang terbuat dari debu tanah ya Pak? Jujur, selama ini saya kira para binatang tercipta dari ucapan Allah saja. Dan mengapa Allah di Perjanjian Lama lebih sensitif daripada di Perjanjian Baru? Mohon penjelasannya ya Pak. God bless. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu punya tatanan. Jadi apa yang dilakukan Allah kalau suatu hari misalnya, tapi tidak akan pernah, Allah diminta pertanggunggan jawab, Allah bisa mengurai. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa bisa terbuat dari ini? Itu Allah pasti punya semacam hukum, tatanan, sistem. Ya, tidak mungkin tidak ada tatanan di situ. Jadi misalnya begini saudara, orang buta dapat melihat. Kita kan tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Kita bisa berkata ya, itu supranatural. Kita mengatakan supranatural karena kita tidak bisa mengurai. Coba kalau abad ketiga keempat, nggak usah abad ketiga keempat, abad 15-16, orang bicara dengan handphone dikira supranatural itu. Pada waktu itu orang belum bisa mengurai. Coba kalau pada zaman Gajah Mada, lihat itu besi terbang, pesawat terbang. Dipikirnya itu keajaiban, padahal semua itu ada sistemnya. Ya, bisa diurai. Saya kira begitu ya, jelas. Lalu pertanyaan mengapa Allah di Perjanjian Lama lebih sensitif? Saya tidak tahu maksud sensitif di sini apa. Ya. Tapi yang jelas tindakan Allah untuk umat Perjanjian Lama dengan kita umat Perjanjian Baru itu beda. Bedanya bukan karena Allah berubah, bedanya karena objeknya beda. Oke? Saya kira itu saja. Nanti kalau belum puas boleh tanya lagi. Tolong dijelaskan di mana letak sensitifnya. Oke, ayo. Selanjutnya dari seorang pria usia 64 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Surabaya, Jawa Timur. Shalom. Secara materi keluarga saya jauh lebih cukup. Operasi di rumah sakit habis 2,35 miliar selama 1 bulan. Diganti asuransi 350 juta. Anak yang nomor 1 di Mojosari sudah saya fasilitas gudang 2000 meter. Dengan pengisian tangki oksigen dan tangki argon dan mengerjakan instalasi rumah sakit sampai luar pulau. Anak yang nomor 2 tinggalnya di Grand Harvest, gudangnya di Maritim. Menjual all gas. Ada O2 bermacam-macam N2. jenisnya, oke. Yang nomor 3 sudah saya bukakan ruko di Harvest. Kegiatan sehari-hari istri dan anak perempuan saya selalu membantu pengiriman dan penagihan dari luar Pulau Bali, Lombok, dan Banjarmasin. Penghasilannya cukup untuk operasional bulanan. Pak Eras yang saya hormati, dulu saya merasa salah melangkah. Namun akibatnya sangat fatal. Mata tidak bisa melihat, hidung tidak bisa mencium, dan kemana-mana harus selalu bersama keluarga besar. Pada tanggal 8 sampai 12 Maret 2024 nanti mau ke Jakarta. Terima kasih Pak Eras, seluruh pertanyaan saya selalu dijawab. Setiap bangun jam 4 pagi saya selalu doa pribadi. Jam 5 sampai jam 6 selalu mengikuti doa Pak Eras. Jam 6 sampai jam 7 olahraga pagi. Habis itu mandi, ganti baju, nimbang, tetes mata, mendengarkan televisi. Sore jam 4 sampai 5 olahraga. Jam 7 makan malam. Itulah kegiatan rutin saya setiap hari. Saya tidak pernah berharap mata saya bisa melihat lagi karena keluarga saya bisa mengantar saya terus. Mohon bantuan doa Pak Eras agar saya bisa dikuatkan. Dan bila nanti Tuhan panggil, saya bisa di langit baru, bumi baru. Pak Eras adalah rohaniwan kami yang bisa mendewasakan kami dan keluarga kami. Jangan gampang bosan kalau saya bertanya,
Salam buat Bapak dan keluarga serta tim Abam. Tuhan memberkati. Oh ya Pak, tanggal 14 Maret 2024, saya ikut kebaktian di GSKI Sutos Surabaya. Waduh, saya tidak kenal. Kalau saya kenal, rasanya saya ketemu ya. Saya peluk rasanya. Oke, nanti kalau saya ke Surabaya, ke Sutos, tolong diingatkan, saya mau peluk dia. Pak, kita berjuang terus ya. Amin. Bapak sudah diberkati Tuhan. Cuman saya ingatkan agar anak-anak Bapak mengembalikan milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak lebih dari cukup bagus. Operasi 2-3 miliar juga ringan saja. Tapi berapa banyak yang Bapak telah kembalikan untuk Tuhan? Bapak harus lakukan ini. Dan bertanya kepada Tuhan, kemana harus diarahkan. Ya. Menyampaikan ini bukan berarti Bapak harus memberikan ke gereja saya. Tapi minta pimpinan Tuhan. Kembalikan apa yang harus Bapak kembalikan. Ada bagian yang Bapak belum kembalikan untuk Tuhan, Bapak harus kembalikan. Sebelum meninggal dunia. Sebelum kita pulang bersama. Saya kadang-kadang takut. Jangan sampai saya meninggal ada bagian yang belum saya kembalikan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 22 tahun, single dari Kerinci. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam sesi yang lalu. Saya mau tanya Pak, apakah hubungan antara nubuatan mengenai kelahiran Juru Selamat pada Perjanjian Lama dengan kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus ketika menjadi manusia ya Pak? Karena dengan adanya nubuatan itu seperti seolah-olah Tuhan Yesus sudah pasti tidak berbuat dosa. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga serta tim Truth.id. Nubuatan harus ada untuk membuktikan siapa sebenarnya utusan Allah yang benar. Karena ada orang-orang atau pribadi-pribadi atau nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang mengaku sebagai utusan Allah. Pertanyaannya, terverifikasi nggak oleh Alkitab? Anda berkata begitu karena peristiwa sudah terjadi. Yesus ternyata tidak berbuat dosa. Tapi kalau kemudian membandingkan atau mengcompare dengan nubuatan, seakan-akan Yesus didesain tidak bisa berbuat dosa. Itu karena semua peristiwa sudah berlangsung. Oke? Jadi nubuatan diadakan supaya menjadi verifikasi, proven bahwa Yesus itu utusan Allah. Di luar Yesus tidak ada juru selamat dan tidak ada utusan Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 26 tahun, single dari Jawa Timur. Shalom Bapak yang kukasihi, izin bertanya Pak. Pertanyaan tentang bahasa roh, yaitu seringkali ketika saya menyembah dalam doa dan lidah saya ingin berkata sesuatu, pernah saya lepaskan, tapi saya tidak mengerti artinya. Akhirnya saya tahan kembali. Saya takut itu hanya emosional yang timbul saat penyembahan. Kamu harus lepaskan sampai nanti kamu punya bahasa jadi tertib. Ya. Dan kau minta Tuhan memberi karunia membedakan roh dan mengerti bahasa roh. Saya melatih itu. Dan kalau saya doa pribadi, banyak sekali ya bahasa roh yang saya ucapkan dan saya belajar dari Tuhan minta pimpinan untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu. Ayo lepaskan. Nanti Roh Kudus akan tolong ya. Oke. Apakah bahasa roh saat kita menyembah atau berdoa itu bisa kita mengerti? Bisa, mestinya bisa. Walaupun tidak semuanya bisa kita mengerti. Ya, bahasa roh ini harus, maksudnya bahasa yang kita gunakan berbicara dengan Allah, yang tahu hanya kita dengan Allah ya. Iblis nggak tahu. Kecuali bahasa malaikat atau demonic language ada. Bahasa demonik. Ya. Saya pernah bersaksi bagaimana saya menghadapi kuasa gelap dan saya berdialog dalam bahasa roh. Iya. Oke. Nanti lain waktu saya saksikan itu. Teruskan. Hal ini saya tanyakan karena ketika saya ikut penyembahan dalam doa pagi atau hari Jumat, lidah saya selalu ingin berkata sesuatu yang saya tak mengerti.
Tetapi saya tahan dan saya tidak berani melepaskannya. Lepaskan, mulai sekarang lepaskan. Roh Kudus akan pimpin. Yang penting hidup kamu kudus. Ya. Dan waktu kamu lepaskan, kamu akan merasa damai sejahtera. Terus. Karena saya tidak mengerti arti ucapan saya. Saya takut malah mempermainkan penyembahan. Enggak, itu kuasa, itu intimidasi. Tentu jangan keras-keras selalu mengganggu orang lain. Terus. Perkataannya beda dengan yang Bapak sering ucapkan saat Bapak berbahasa roh. Ya kita tentu beda-beda bahasa rohnya, masuk semua sama. Ya, oke terus. Dan Bapak seringkali ketika berbahasa roh diikuti terjemahan bahasa Indonesia di belakangnya. Karena itu saya tidak berani membiarkan lidah saya berucap. Mohon penjelasannya, Pak. Karena saya pemimpin. Kalau saya tidak memimpin, saya juga tidak menafsirkan. Dan sering saya juga tidak menafsirkan. Ya? Oke. Teruskan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita diberikan Allah bila kita bisa bahasa roh? Terima kasih Pak sebelumnya. Tetap sehat ya Pak. Kamu lepaskan dulu lidahmu, lalu minta pimpinan Roh Kudus, nanti kamu akan tahu. Roh Kudus akan tuntun. Dulu saya punya pengalaman seperti kamu. Ya. Tapi kemudian hari saya bisa mengerti bahwa ternyata begitu prosesnya. Dari bahasa roh yang atau lama-lama tuh kaya. Oke. Itu pengalaman ya, mungkin subjektif, tapi itu yang saya alami. Paulus mengatakan, aku dibanding orang aku bisa berbahasa roh beribu-ribu, banyak itu. Tapi depan umum saya lebih banyak menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Maksudnya depan umum itu waktu dia mengajar. Dan waktu berdoa pasti dia juga pakai bahasa roh. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Dari seorang wanita usia 23 tahun, belum menikah, pegawai swasta. Shalom Pak Pendeta Erastus. Puji Tuhan, saya merasa terberkati dengan suara kebenaran. Bapak, saya ingin bertanya tentang pergumulan saya. Pada 1 Desember 2023, pukul 22.45, koko saya... Ya, seorang koko, ya terus. ...telah dipanggil Bapa di surga secara tiba-tiba di stasiun kereta api. Kami sekeluarga rasanya benar-benar hancur seperti mimpi. Kemudian setelah proses pemandian dan ditaruh di ruangan es, kami sekeluarga pulang sejenak untuk istirahat di rumah. Lalu Papa tertidur sebentar dan bangun dengan kaget. Sebab Papa saya mimpi, koko saya mengenakan kemeja biru, rambut disisir rapi, terlihat ganteng, dan di dalam mimpi itu koko saya meremat-remat uang, lalu diberikan ke papa saya tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Kemudian papa saya bertanya dalam mimpi, "Dari mana, Nes?" Lalu papa langsung bangun dan menangis sejadi-jadinya. Apakah itu mimpi dari Tuhan ya, Pak? Kita tidak tahu apakah itu mimpi dari Tuhan atau karena aktivitas jiwa di bawah sadar. Karena peristiwa itu bisa cukup memukul orang tua. Terus? Sebenarnya koko saya mengalami pergumulan dengan istrinya. Sehingga koko saya dengan istrinya pisah rumah selama 7 bulan. Terhitung dari kepergiannya atau meninggalnya koko. Koko saya ditanyain orang tua saya tidak mau buka sedikit pun permasalahan keluarganya. Koko saya hanya menjawab jika pria butuh dihargai dan dihormati. Selebihnya koko saya tidak mau terbuka. Oh, dia menjawab pria itu butuh dihargai dan dihormati. Mungkin di rumah istri tidak dihargai dia. Mungkin ya. Terus? Aib istrinya dan keluarga istrinya pun kami sekeluarga tidak tahu. Oh. Sehingga bisa dibilang koko saya meninggalkan dunia bersama dengan permasalahan yang koko saya gumulkan. Ini orang baik loh. Yang tidak mau mencemarkan orang lain, tidak memberi aib. Ya, orang seperti ini sulit masuk neraka. Ya. Terus? Koko saya meninggalkan dunia ini tidak dengan tangan kosong. Beliau meninggalkan warisan yang puji Tuhan banyak. Karena pada saat koko saya meninggal, keadaan dia dengan istrinya adalah pisah rumah. Saya dan mama tergerak untuk memberikan semua harta koko ke istri dan anaknya karena saya merasa iba dengan keponakan-keponakan saya yang masih kecil-kecil. Karena saya tergerak, maka saya mengurusi klaim-klaim asuransi, bahkan saya juga sempat membantu kakak iparnya saya untuk membuat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Setelah peralihan waris jatuh ke istri dan anak-anaknya. Ini baik loh. Ini wanita ini yang bertanya ini baik. Orang baik. Terus?
istrinya langsung berubah 180 derajat. Istrinya secara perlahan menjauh, mulai dari membalas chat WhatsApp yang berbeda, memblokir nomor saya dan orang tua saya. Kemudian papa saya pernah mencoba telepon ipar saya, tapi malah papa saya dibentak-bentak. Keesokan harinya papa saya mau meminta kejelasan dengan apa yang terjadi di rumah ipar saya. Namun malahan papa saya diinjak-injak oleh keluarga ipar saya. Bahkan keluarga ipar saya mengungkit-ungkit kejelekan koko saya dan mengungkit-ungkit hutang tambah nafkah yang tidak diberikan oleh koko saya selama 7 bulan. Padahal Pak, selama koko saya pisah rumah, saya dan keluarga sering mengunjungi ipar dan keponakan-keponakan saya. Ada sekali sebulan. Tapi pas kami tanya apa permasalahannya, mereka menjelaskan menggunakan bahasa yang dewasa banget seperti sudah tidak cocok, miscommunication dan sebagainya. Bahasa yang dewasa banget. Maksudnya apa ini? Terus? Tapi waktu papa saya pergi ke rumah ipar saya untuk meminta kejelasan malah direndahkan dan tambah kesalahan utang koko saya yang sudah tiada malah dibahas-bahas. Kami sekeluarga harus bagaimana ya Pak? Kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi di keluarga saya yang sudah kehilangan koko saya? Kemudian istilahnya setelah kami beri semua harta koko saya dengan tulus ke ipar dan keponakan-keponakan, malah kita ini digigit pula. Saat ini kami sekeluarga hanya diam dan menyerahkan semua ke Tuhan. Oke, jadi begini. Mestinya papa kamu tidak usah minta kejelasan. Tutup. Kayak close case. Close case. Betul ya? Case close, case close, case close, case close, tutup saja. Nah, karena kondisi sudah memburuk seperti ini, dan isyaratnya sudah jelas, sebab ketika koko kamu masih hidup, dia juga sudah tidak nyaman dengan istrinya. Berarti ada karakter buruk di dalam istri itu, mungkin ya, mungkin, ya, mungkin. Maka lebih baik diam saja, dan sekarang sudah situasi begini, lebih baik diam saja. Udah, jangan bicara apa-apa lagi termasuk utang koko dan lain-lain. Pokoknya diam saja. Terus. Apakah ini bentuk pembelaan Tuhan terhadap koko saya ya Pak? Tadi saya mau bicara. Kalau koko kamu masih hidup, mungkin keadaan akan lebih buruk. Bersyukur koko dipanggil Tuhan. Ini kebijakan Tuhan yang pasti sempurna. Terus? Sebab selama hidupnya koko saya tidak pernah mau cerita soal pergumulan rumah tangganya. Itu sudah memberikan satu ciri kokonya orang baik. Iya. Terus? Selama menikah, koko saya tinggal di rumah keluarga istrinya. Sebab istrinya minta begitu. Terima kasih sudah membaca curahan hati saya ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga kamu akan dibela Tuhan. Amin. Ya. Usiamu 23 tahun tapi bahasa kamu bagus. Kamu matang ya, umur 23 tapi matang. Tahun. Pasti kamu tuh wanita yang tanggung jawab. Bersyukur papa mamamu punya anak seperti kamu. Ya, saya harap kamu ikut saya terus, ikut Truth.id, doa pagi. Suatu hari kamu ketemu saya, nak. Tinggalnya di mana dia? Tadi dari... Tinggal di mana dia? Tidak disebutkan Pak. Tidak disebut ya. Oke. Saya kira cukup, kita teruskan ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 34 tahun telah menikah dari Jakarta Timur. Shalom Pak Eras, saya seorang istri yang kelihatannya tidak disetujui waktu menikah dengan suami. Usia pernikahan kami baru memasuki 10 tahun perkawinan. Jadi dia menikah umur 24 ya? Ya. Terus? Hal itu mulai terlihat sejak kami menikah. Keluarga besar suami sering menyindir saya dan pernah seperti ingin menjatuhkan saya di depan banyak anggota keluarga. Pada awalnya saya berusaha menerima dan tetap sabar menjalani kehidupan saya dengan suami. Meskipun kelihatannya suami tidak pernah membela saya. Jujur sebenarnya saya tidak merasakan kebahagiaan seperti rumah tangga yang seharusnya. Karena kami juga dianggap seperti anak kecil yang selalu disetir oleh keluarga suami. Singkat cerita, saya bertemu seorang lelaki dan saya berbuat dosa, Pak. Perasaan kebahagiaan yang tidak pernah saya dapatkan diberikan oleh lelaki tersebut. Meskipun dia juga hanya orang biasa, bukan orang kaya. Hubungan kami diketahui oleh suami, dan suami menceritakan aib saya ke teman gerejanya.
Alhasil, hampir seluruh orang tahu aib saya. Bahkan sudah sampai di keluarga besarnya. Saya sangat sedih, Pak Eras. Hidup saya makin hancur. Kecewa dengan sikap suami, merasa terhakimi dan sebagainya. Saya semakin tidak bahagia dan selalu dibayangi pikiran-pikiran negatif orang-orang tentang saya. Saya sudah memohon kepada suami agar menceraikan saya saja. Karena daripada hidup saya tidak bahagia dan malah ribut terus. Saya ingin terlepas dari tekanan ini, namun saya juga bimbang, takut langkah yang saya ambil salah. Saya harus bagaimana, Pak Eras? Saya sangat ingin sekali dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tolong saya, Pak Eras. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masalahmu ini nggak bisa diselesaikan dengan mudah. Yang pertama, suamimu sebenarnya kurang mencintai kamu. Kalau dia mencintai kamu, dia tidak akan membawa aib itu. Kalau dia tidak mau menceraikan kamu, bukan karena dia tidak mau cerai, dia mau menyiksa kamu dulu. Mungkin sambil menunggu ada wanita lain yang bisa menggantikan kamu. Lalu apalagi ditambah dengan keluarga yang tidak menyetujui, sulit kamu. Tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan seperti ini dengan cara yang ajaib karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, kamu jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kamu belum sampai hubungan ya, dalam, tapi karena kamu merasa kurang dibahagiakan suami, kamu melihat pria lain dan berharap ada kebahagiaan dari pria lain, dan itu salah. Kebahagiaan harus kamu dapat hanya dari Tuhan, bahkan bukan dari suami, dari Tuhan. Sekarang yang kamu harus lakukan, kamu turuti anjuran saya. Doa pagi jam 5 dengan saya, ikuti Truth.id, lalu kamu mesti punya jam doa pribadi. Kamu cari Tuhan, hidup suci, fokus langit baru, bumi baru. Dan kamu baru melihat nanti mujizat terjadi, pembelaan Tuhan atas kamu. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Cukup rumit. Ya, suamimu yang tidak dewasa, keluarga suamimu yang kurang menyetujui perkawinanmu, kamu yang bikin salah, aduh rumit ini. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 58 tahun sudah menikah dari Palembang. Shalom Pak Eras yang terkasih, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya di Abam episode 552. Saya mau bertanya lagi ya Pak Eras. Mertua dan suami saya merintis usaha di toko 38 tahun yang lalu. Kemudian kakak ipar dan adik ipar saya ikut membantu, tetapi kebanyakan pekerjaan di toko dihandle mertua dan suami saya. Dan suami saya setiap bulan harus keluar kota untuk bekerja. Saat itu anak-anak kami masih kecil. Jadi setiap suami saya keluar kota, kakak ipar saya yang mengantar jemput anak saya ke sekolah. Kemudian 20 tahun lalu mertua saya meninggal sehingga pekerjaan di toko hampir semua dihandle suami saya. Jadi bisa dibilang suami saya bekerja sendiri untuk menghidupi 3 keluarga. Lalu pada tahun 2020 saya sakit dan harus kemoterapi 7 bulan di ruang isolasi di rumah sakit. Suami saya menemani saya di rumah sakit sambil tetap bekerja dari rumah sakit. Untuk membayar biaya pengobatan saya waktu itu, suami saya harus berhutang kepada toko. Tahun 2024 ini suami saya berpikir untuk keluar dari toko dan memulai usaha sendiri dengan pertimbangan anak-anak, kakak ipar dan adik ipar saya yang juga sudah dewasa semua dan hidup mereka juga berkelimpahan. Tujuan suami saya merintis usaha sendiri adalah untuk bisa melunasi hutang-hutangnya di toko. Karena jika suami saya tetap bekerja di toko, bagian profit suami saya bahkan tidak cukup untuk mencicil hutang suami saya kepada toko. Namun saat suami saya memberitahu kakak dan adiknya, mereka marah dan mengatakan suami saya tidak mempunyai belas kasih. Iya, karena suami yang menentukan majunya toko ini, tapi tidak mendapatkan yang pantas untuk diterima. Ini pria baik yang ada mengalahnya, nerimo gitu. Terus? Mereka juga mengatakan saat anak-anak kami masih kecil, merekalah yang mengantar jemput anak-anak kami. Mereka juga bertanya kepada suami saya, siapa yang menghasut dia untuk keluar? Perkataan mereka sangat menyakitkan hati kami. Satu hal lagi, dari dulu mereka suka memakai ilmu hitam. Yang mau saya tanyakan,
Apakah tindakan suami saya sudah benar? Dan apabila kami sudah hidup benar sesuai ajaran Bapa di surga, apakah kami aman dari ilmu hitam? Terima kasih Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga dan tim Abba. Yang pertama, kalau hidup kita suci, di rumah selalu ada pujian penyembahan, setan tidak bisa menembus. Ingat ya, hidup suci, ada pujian penyembahan terus di rumah. Setan tidak bisa menembus. Soal keluar dari pekerjaan, coba dipertimbangkan dulu. Jangan sampai keluar nanti malah makin terpuruk. Tapi karena saya tidak tahu kasus atau mekanisme dinamika bisnis Anda ini, sehingga saya tidak atau kurang berani berbicara. Namun dengan keluarnya suami dari pekerjaan ini, menurut rombongan saya lebih baik. Lebih baik. Karena suamimu tertekan di situ. Ya. Terus kebaikan ipar itu tidak boleh jadi sandera. Nah, paling akhir saya mesti menasihatkan, ajak bicara mereka tentang kesulitan hidupmu. Kalau begitu terus, begini terus, keadaan kalian tidak akan bisa bangkit. Kasih tahu, ajak bicara, ya, dan Roh Kudus akan memberi kamu hikmat, memberikan hikmat kepada suamimu juga, ya. Baik, saudaraku, sampai di sini episode 954, sampai bertemu di episode 955. Tuhan memberkati.